Kasus 4, lansia dengan depresi dan isolasi sosial. Nama Nyonya Ratna, usia 70 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan, pensiunan bidan, pendidikan D3 kebidanan, status janda, dan tinggal sendiri. Riwayat kesehatan, episode depresif mayor, GDS-nya 18/30 atau depresi sedang, osteoartritis bilateral lutut, dan mobilitas terbatas. Diagnosa keperawatan, gangguan komunikasi verbal, dengan kode D 0119 berhubungan dengan hambatan psikologis, depresi, ditandai dengan sulit mempertahankan komunikasi dan menarik diri. Keluhannya, lebih banyak diam dan enggan berkomunikasi, menolak dikunjungi oleh tetangga dan teman lama, sering menangis di malam hari, anak-anak tinggal di luar kota, dan hanya menelpon seminggu sekali, serta mengeluh hidup tidak bermakna lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ratna. Perkenalkan, saya perawat Salma yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Ibu Ratna, senang dipanggil apa? Baik Ibu, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah semalam tidurnya nyenyak? Baik Ibu, hari ini saya ingin berbincang-bincang mengenai perasaan Ibu. Untuk waktunya sekitar 20 menit dan untuk tepatnya di sini saja ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya perhatikan mata Ibu bengkak. Kalau boleh tahu Ibu kenapa? Gak apa-apa Ibu, kalau misalkan ada sesuatu atau ada hal, Ibu bisa ceritakan ke saya. Apapun yang Ibu sampaikan, saya akan jaga kerahasiaannya Bu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu merasakan seperti itu? Saya paham perasaan Ibu, pasti berat sekali ya Bu. Selain itu, apakah ada hal lain yang Ibu rasakan? Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Kalau boleh tahu sejak kapan? Saya paham perasaan Ibu, pasti Ibu merasa kesepian Bu. Sebelum kita melanjutkan percakapan, saya izin untuk memeriksa tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Bu, seperti tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan pernapasan. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai. Selanjutnya, untuk memahami perasaan Ibu lebih lanjut, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Nanti Ibu boleh menjawab iya atau dengan menganggukkan kepala, atau jawab tidak dengan menggelengkan kepala ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu merasa puas dengan kehidupan Ibu? Apakah Ibu sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat Ibu? Apakah Ibu merasa hidup Ibu kosong? Apakah Ibu sering merasa bosan? Apakah Ibu mempunyai semangat yang baik setiap saat? Apakah Ibu takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Apakah Ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Ibu?
Apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Apakah Ibu lebih senang di rumah daripada keluar? Apakah Ibu merasa memiliki banyak masalah ingatan? Apakah Ibu merasa senang masih hidup saat ini? Apakah Ibu merasa tidak berharga? Apakah Ibu merasa penuh semangat? Apakah Ibu merasa keadaan Ibu tidak ada harapan? Dan terakhir, apakah Ibu pikir orang lain lebih baik daripada Ibu? Ibu, berdasarkan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, Ibu sedang mengalami kesedihan yang cukup mendalam ya Bu. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu lakukan ketika rasa sedih dan sepi itu datang? Bagus sekali Ibu. Apa yang Ibu lakukan sudah tepat ya Bu. Apakah dengan cara tersebut rasa sedih dan sepi itu berkurang dan Ibu menjadi lebih sedikit tenang? Baik Ibu, bagaimana kalau sekarang saya ajarkan cara lain yang dapat mengurangi rasa sedih dan kesepian pada Ibu selain berdoa tadi, yaitu dengan berkenalan bersama teman-teman Ibu di panti ini. Gak apa-apa Ibu, nanti saya ajarkan dan dampingi Ibu untuk perkenalannya. Sekarang Ibu boleh lihat saya dulu. Pertama-tama kita berbicara sambil berjabat tangan. Ibu boleh pegang, boleh saya tangannya. Perkenalkan, nama saya Salma. Nama Ibu siapa? Oke, seperti itu ya Ibu. Nanti Ibu bicaranya sambil mencoba menatap mata teman Ibu ya. Apakah Ibu mengerti? Sekarang boleh Ibu mencoba bersama saya ya Bu ya. Oke, nama saya Salma. Betul sekali Ibu, itu sudah benar ya. Ibu, tadi Ibu juga mengatakan merasa sedih karena anak jarang menelpon ya Bu. Bagaimana kalau sekarang saya bantu hubungi anak Ibu supaya Ibu bisa berbicara langsung? Apakah Ibu bersedia? Beneran, Sus? Beneran Ibu. Kalau begitu sebentar saya ambil teleponnya dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Apakah benar ya dengan anaknya Ibu Ratna? Saya perawat Salma yang sedang bertugas di ruangan Ibu Ratna. Halo, iya benar Sus, saya dengan anaknya Ibu Ratna. Ada apa ya Sus? Jadi gini Mbak, saya tadi habis berbincang-bincang bersama Ibu Ratna. Kemudian beliau bilang merasa sepi semenjak Mbak pergi keluar kota. Kemudian Ibu juga bilang kalau Mbak jarang menelpon ya. Iya Sus, kebetulan saya cuma bisa telepon 1 kali dalam seminggu karena saya sibuk Sus. Saya mengerti keadaan Mbak. Kalau boleh saya sarankan, Mbak bisa meluangkan waktu selama Mbak beristirahat untuk menelpon Ibu. Minimal 4 kali dalam seminggu ya Mbak. Oh iya Sus, nanti saya akan coba luangin waktunya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya boleh nggak ya Sus bicara sama Ibu sebentar? Sama-sama Mbak, boleh sekali Mbak. Sebentar saya ke ruangan Ibu dulu ya. Ibu, ini anak Ibu mau berbicara. Halo, Nak. Ini Sus. Oh, baik, sudah selesai Ibu. Baik Ibu, kalau begitu untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi, kemudian kita latihan berkenalan, dan kita juga menelpon anak Ibu. Senang dan lega. Alhamdulillah kalau begitu ya Ibu. Coba sekarang boleh Ibu praktekkan kembali cara berkenalan yang sudah kita pelajari tadi. Karena kita melakukan ruangan, kita manusia tidak sambil mata-mata. Iya betul sekali Ibu. Ternyata Ibu masih mengingatnya ya Bu.
Saya lihat juga Ibu sudah mulai mencoba untuk berbagi perasaan, berarti berkenalan juga, dan berbicara langsung dengan anak Ibu ya Bu. Itu adalah awal permulaan yang baik untuk Ibu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba berkenalan dengan teman-teman Ibu di sini ya, dan juga kita akan latihan berkenalan. Nanti saya akan mendampingi kegiatan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Untuk besok saya akan datang ke sini lagi di jam 9 pagi dan tepatnya di sini saja untuk melakukan latihan tersebut dan melihat perkembangan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih banyak ke Ibu. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum. Dokumentasi SOAP subjektif. Klien mengatakan saya merasa senang dan lega. Objektif, klien tampak lebih kooperatif selama sesi, mulai melakukan kontak mata sesekali dengan perawat, mampu menjawab pertanyaan dengan kalimat singkat, bersedia latihan berkenalan dengan perawat, dan ekspresi wajah tampak sedikit tenang setelah berbicara dengan anaknya. Analisis, gangguan komunikasi verbal dengan kode D0119 teratasi sebagian. Planning, lanjutkan intervensi latihan berkenalan dengan teman klien di panti, evaluasi ulang perkembangan klien di pertemuan berikutnya, intervensi latihan bergerak.